Hai guys, di video kali ini sambil menunggu harga Bitcoin sideways, ada 3 chart menarik yang saya mau share kepada teman-teman yang menurut saya patut diperhatikan dan ini bisa menjadi pedoman untuk kita apakah nanti ke depannya harga Bitcoin itu akan naik lagi atau harus turun lagi. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu seperti biasa untuk harga Bitcoin di time frame daily, di mana sekarang itu dia berada di rentang 28.800 dan 30 ribuan ya teman-teman. Jadi ini sangat jelas sekali dia sideways di situ-situ saja. Jadi teman-teman bisa buy di sini kemudian sell di sini atau short dari sini dan beli di sini dan seterusnya. Ya, tentu saja dengan melakukan money management yang benar. Dari indikatornya sebenarnya tidak sifatnya itu bercampur, jadi tidak terlalu bullish atau tidak terlalu bearish juga, karena situasinya sekarang itu masih sideways saja, yaitu daerah ini itu merupakan daerah Fibonacci 61,8 besarnya. Jadi kalau kita lihat di time frame weekly, kalau kita tarik dari ininya ya teman-teman, dari sejak corona dump sampai ke swing high di sini, puncaknya di 69.000, maka 61,8-nya itu adalah tepat di daerah 28.800 di sini. Menjadi garis support yang sangat kuat ya teman-teman. Dia menopang di sini di awal Januari, Juni 2021, dan juga sekarang ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan garis support yang tidak boleh dilewati. Kalau dilewati itu berbahaya buat Bitcoin bisa ke daerah yang lebih rendah lagi, yaitu di daerah sekitar 18.000. Itu menjadi next supportnya yang kuat. Kalau untuk time frame 4 jam bagaimana? Time frame 4 jam dia bertahan di garis support ini dan sempat terjun ke bawah, dikira apa, tetapi rupanya ini adalah fake out aja, langsung pulih kembali dengan candle yang cukup baik di sini, kemudian perlahan-lahan dia menaik dari sini ya teman-teman. Jadi targetnya adalah dia bisa ke daerah atas lagi, yaitu di daerah 30.600-an atau bahkan ke daerah yang lebih atas di 31.000. Dan kalau kita lihat untuk time frame daily-nya ini ada semacam inverted head and shoulders. Jadi kalau misalnya kita ukur secara kasar saja, kenaikan daripada kalau misalnya dia jalan inverted head and shoulders-nya dia bisa sampai ke 32.500-an. Itu kalau misalnya inverted head and shoulders-nya itu jalan bisa menembus neckline di daerah sini, jadi dia bisa naik lagi ke daerah yang lebih tinggi ya teman-teman. Itu adalah untuk target harga di atasnya. Kalau misalnya dia turun ke bawah bagaimana? Kalau turun ke bawah, dia tembus, syaratnya itu adalah menembus garis support ini, kemudian kita akan lihat level-level Fibonacci yang penting, yaitu 61,8 di 27.700-an, dan seperti kebiasaannya, Bitcoin bisa sampai ke 78,6 dan 88,6, yaitu antara 26.000 sampai 26.600. Jadi ini adalah harga-harga yang perlu teman-teman catat, kemungkinan besar bisa terjadi bounce dari sini, teman-teman. Kalau ke sini, kemungkinan besar saya akan membelinya. Dan kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan $25 di dalam kripto dengan cara yang sangat mudah, teman-teman tinggal klik link video di atas. Di situ saya menjelaskan secara detail, dan teman-teman tidak perlu trading, tidak perlu analisa, cuma hold sejumlah uang di sana selama 30 hari, dan teman-teman akan mendapatkan bonus reward $25 tersebut. Oke. Kita akan lanjut lagi ke Bitcoin Dominance, di mana Bitcoin Dominance masih berada di dalam sideways channel ini, dan dia sekarang mungkin membentuk semacam continuation pattern. Ini sebenarnya kelihatannya seperti bear flag ya teman-teman, kalau kita lihat karena dia arahnya itu ke atas, tapi dia masih sideways saja di daerah-daerah ini ya teman-teman. Jadi tidak terlalu ada pergerakan harga atau arah yang signifikan untuk Bitcoin Dominance. Tapi kalau dari updatean terakhirnya adalah Bitcoin Dominance itu menguat dari kemarin. Untuk Ethereum USD bagaimana? Untuk Ethereum dia sekarang berada di garis support ini, garis support 1900-an. Mirip sekali dengan Bitcoin, di mana dia memiliki potensi inverted head and shoulders yang bisa terjadi. Dan kalau misalnya ini jalan, itu maka secara kasar target harga yang bisa dicapainya adalah di daerah resistance selanjutnya, yaitu 20.300-an. Ini kalau misalnya Bitcoin itu bisa ke misalnya 32.000 atau 33 ribuan, maka
Ethereum bisa ke daerah ini atau kenaikan sebesar 16% ya teman-teman. Jadi cukup lumayan untuk trading. Dan ini dari indikatornya juga sama seperti Bitcoin, belum terlalu bullish karena di sini masih ada money flow yang merah. Untuk Ethereum Bitcoin bagaimana? Ethereum Bitcoin dia sayangnya adalah dia terjadi breakdown ke bawah daripada garis support ini setelah gagal naik untuk ke atas. Kemungkinan kalau misalnya dia tidak untung ya, tidak bermujur, maka dia bisa melanjutkan ke bawah dan melanjutkan downtrend-nya ke daerah yang lebih bawah lagi. Jadi ini kurang baik untuk Ethereum Bitcoin sebenarnya. Next level dia ada berada di sini 0,0648 dan ada juga garis support di daerah ini 0,062. Jadi daerah-daerah sini adalah daerah next support untuk Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin kelihatannya semakin melemah ya kalau kita lihat. Apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar hari ini di tanggal 25 Mei di jam 6 pagi tadi, dia menambahkan lagi 77 Bitcoin di pundi-pundi Bitcoinnya. Sekarang sudah menjadi 127.306 Bitcoin. Jadi menurut dia karena mungkin ini dekat-dekat dengan bottom, jadi dia boleh cicil Bitcoin di daerah-daerah sini untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan. Dan sekarang kita ke menu utama pada hari ini, yaitu ada 3 chart menarik yang saya mau share kepada teman-teman. Dan menurut saya ini cukup penting karena ini bisa memprediksi bottom daripada Bitcoin itu kira-kira bagaimana. Nah, menurut dia ini sangat mungkin kalau misalnya puncak-puncak daripada yang periode-periode panjang ini yang merupakan akumulasi dari buyer-buyer yang jangka panjang yang selalu mendorong harga Bitcoin itu naik, ini kemungkinan akan berada di dalam downtrend ya teman-teman. Dan menurut dia juga periode daripada koreksi-koreksi besar itu menjadi semakin lebih singkat dan lebih tersebar seiring berjalannya waktu. Jadi kalau kita lihat dari dulu-dulu itu koreksi ininya itu semakin, kalau dulu itu 2018 koreksinya itu terjadi dalam waktu yang cukup lama dari sekitar 1 tahun ya teman-teman. Tapi kalau sekarang itu koreksi yang terjadi itu terjadi dalam periode yang lebih singkat daripada yang sebelumnya. Untuk ini kita lihat ya teman-teman, dari grafik ini ketika bottom di sini, grafiknya itu di puncak ya teman-teman. Jadi harga berada di bottom, grafik di puncak. Kemudian harga itu naik dari sini, di kurva ini dia semakin menurun dan ini bisa menjadi semacam indikator kapan kita bisa sell atau kapan kita bisa buy. Dan ketika harga itu mulai turun lagi, ini kurva yang warna hijau ini dia naik lagi sampai ke daerah ini, menandakan sebuah bull run yang baru yang membawa Bitcoin itu dari 3.000-an, 4.000-an itu bisa sampai ke 12.000, 13.000-an. Jadi cukup lumayan ya teman-teman. Dan di sini juga sama terjadi, ada puncak yang kedua, dia lebih rendah daripada yang ini, tetapi lembahnya itu tidak sedalam yang sebelumnya, meskipun ada Corona Dam di sini. Mungkin karena waktu terjadinya koreksi itu terlalu singkat gitu. Kalau misalnya waktu terjadinya koreksi itu lebih lama, kemungkinan dia bisa ke grafik kurva yang hijau ini bisa lebih mendalam daripada yang sekarang ini. Dan sekarang ini ketika puncak Bitcoin itu terjadi di daerah sini, maka kita lihat bahwa ada lembah yang cukup curam di sini, hampir seperti ini. Dan kondisi sekarang adalah ketika harga turun, puncaknya ini mulai berada di sini. Dan ini bisa menjadi semacam buying indikator untuk jangka panjang, di mana ini bisa menandakan bahwa bottomnya itu sudah dekat ya teman-teman. Dan kita lihat ada garis resistance yang jelas antara garis kurva-kurva warna hijau ini, tepat di puncak-puncaknya. Ya, jadi menurut dia koreksi itu lebih singkat waktunya dan kemudian ada potensi bahwa ketika kurva ini mulai turun, maka harga itu akan naik. Meskipun kalau kita lihat dari terakhir kali ini kurvanya itu masih menaik ya teman-teman. Jadi, tapi itu mengindikasikan
sudah semakin dekat bottomnya. Kemudian chart kedua yang saya mau bawakan kepada teman-teman adalah mengenai 4-year cycle atau siklus 4 tahunan Bitcoin. Menurut dia ini harga Bitcoin belum bergeser kepada siklus 4 tahunannya, ya. Apakah kita sudah bottom? Mungkin, tetapi menurut saya belum, unlikely atau kemungkinannya kecil menurut saya. Mungkin kita akan naik lagi dari daerah-daerah sini ke 30 ribuan atau 40 ribuan, kemudian di Q4 kita akan turun lagi. Dimana ini adalah siklus 4 tahunan dari first halving 2012, second halving 2016, dan third halving Mei 11, 2020. Dan di sini puncaknya kelihatan yang dilingkari warna kuning ini, kemudian ini ada bottomnya yang dilingkari warna merah. Puncaknya, bottomnya. Dan sekarang puncaknya itu sayangnya tidak sampai ke garis warna merah ini yang harusnya berada di daerah 200.000. Jadi ada potensi untuk ke sana juga sebenarnya, ke daerah 200 ribuan. Dan menurut dia ini itu bottomnya itu kemungkinan berada di sekitar sini di akhir tahun 2022. Meskipun situasi daripada ininya ketika penurunan seperti ini terjadi, volume transaksi itu meningkat sangat tinggi karena terjadi kapitulasi orang-orang menjual Bitcoin-nya di daerah sini, daerah sini, daerah sini, daerah sini. Itu sama situasinya seperti ketika bottom-nya itu terjadi ya teman-teman. Jadi di daerah bottom orang-orang banyak menjual Bitcoin dan orang-orang banyak membeli Bitcoin juga karena jarang-jarang bisa membeli Bitcoin dengan harga yang murah. Oke. Jadi menurut dia dari sini itu bisa naik lagi ke 30.000, 40.000, kemudian dia bottom di daerah akhir tahun 2022 menurut dia itu seperti itu. Jadi mengikuti siklus 4 tahunan yang ini. Nah, itu analisa oleh Kaisar. Dan terakhir adalah chart dari Dave the Wave yang teman-teman bisa lihat di Twitter. Menurut dia di daerah ini itu adalah daerah yang berpotensi untuk terjadi pump yang cukup kuat karena ini adalah daerah 38,2. Kalau misalnya melihat Fibonacci saya itu Fibonacci yang dari Dave ini dia itu dibalik, jadi 38,2-nya ini sama dengan 61,8 yang saya tunjukkan di awal video tadi. Dan daerah sini adalah daerah yang sangat krusial dan sudah terjadi bounce dari daerah situ di histori masa lalu, yaitu ketika di tahun 2019, ketika harga Bitcoin itu turun ke daerah 38,2 ini, dia sideways dulu sampai di situ, kemudian naiklah dia sampai ke 13.000 atau 14 ribuan. Ya. Dan di daerah sini juga di tahun 2012 bounce dari 38,2 kemudian dia berangsur-angsung naik dari situ. 38,2 dari sini meskipun tidak sampai menyentuhnya, dia langsung naik, habis itu membuat semacam double bottom di sini, habis itu langsung naik ke atas. Menurut dia pergerakan harganya adalah dia bisa sampai ke daerah, kita lihat ini, kalau naik dia bisa ke sampai 40 ribuan, kemudian turun lagi ke 30 ribuan, naik lagi ke daerah yang lebih atas lagi yaitu 69 ribuan, turun lagi ke sini, ya, turun lagi ke sini ke daerah 50 ribuan, kemudian habis itu dari situ dia bisa naik ke atas lagi menuju 200 ribuan untuk target puncak besarnya. Dan ini adalah suatu possibility dan kita lihat kalau misalnya kita cocokkan dengan pola koreksi daripada Elliott Wave yaitu extended flat, itu posisi sekarang kita sudah mendekati bottom dan dari setelah terjadinya selesai koreksi tersebut untuk naik itu kemungkinan besar bisa terjadi ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi sebuah pedoman buat kita untuk kedepannya kira-kira harga Bitcoin itu bagaimana. Memang satu ini lebih konservatif, dia lebih lebih pesimis untuk harga Bitcoin paling sampai ke 30 ribuan, 40 ribuan saja. Tetapi kalau Dave the Wave ini dia lebih bullish daripada yang lainnya. Nah,
Itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasinya itu bermanfaat. Teman-teman bisa gunakan link-link di bawah ini. Ada exchange untuk My Futures yaitu VMAX, di mana teman-teman bisa mendapatkan bonus ketika teman-teman top up di sana. Dan ada juga beberapa exchange untuk mencari koin-koin berpotensi yang bisa 100 kali atau 1000 kali ke depannya. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.